Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan materi tentang sistem basis data terdistribusi. Lalu anggota kelompoknya sendiri pertama Muhammad Faiz Sulistyo, lalu Muhammad Galah Faujan, dan terakhir Iqbal Fadlur Rahman. Langsung masuk ke materi pertama akan dibawakan oleh saya. Jadi konsep basis data terdistribusi. Sistem komputasi terdistribusi adalah sejumlah elemen proses yang terkoneksi melalui jaringan komputer dan saling bekerja sama dalam melakukan suatu tugas. Sedangkan basis data terdistribusi adalah kumpulan basis-basis data yang saling berhubungan secara logika dan tersebar pada sebuah jaringan komputer. Lalu sistem manajemen basis data adalah sebuah sistem software yang mengelola basis data terdistribusi tersebut. Lalu selanjutnya apa keuntungan basis data terdistribusi ini? Yang pertama, manajemen data terdistribusi dengan tingkat transparansi yang berbeda. Lalu keandalan dan ketersediaan, peningkatan performa, dan ekspansi yang lebih mudah. Selanjutnya fungsi tambahan basis data terdistribusi. Yang pertama, keeping track of data. Kedua, proses query yang terdistribusi. Selanjutnya, manajemen transaksi yang terdistribusi. Manajemen replikasi data, lalu pemulihan basis data terdistribusi, lalu keamanan, dan terakhir manajemen directory katalog terdistribusi. Silakan pemateri selanjutnya. Selanjutnya, perbedaan DDBMS dengan sistem sentral atau hardware. Yang pertama, ada banyak komputer yang disebut sites atau nodes. Yang kedua, site-site ini terhubung oleh jaringan komunikasi untuk mengirim data dan perintah-perintah di antara site-site tersebut. Selanjutnya, teknik memecah basis data. Yang pertama, memecah basis data menjadi unit-unit logika yang disebut fragmen-fragmen yang bisa di-assign untuk disimpan di berbagai site. Yang kedua, pengguna replikasi data yang memungkinkan data tertentu untuk disimpan di lebih dari satu site. Yang terakhir, proses alokasi fragmen atau replika fragmen untuk penyimpanan di berbagai site. Selanjutnya, teknik-teknik di atas digunakan dalam proses perancangan basis data terdistribusi. Selanjutnya, informasi yang berhubungan dengan fragmentasi, alokasi, dan replikasi dapat disimpan dalam sebuah global directory yang diakses oleh aplikasi DDBS. Selanjutnya, fragmentasi data. Yang pertama, fragmentasi horizontal, membagi sebuah relasi secara horizontal dengan mengelompokkan baris-baris untuk membuat subset dari tuples. Selanjutnya, fragmentasi vertikal, membagi sebuah relasi secara vertikal berdasarkan kolom. Yang terakhir, fragmentasi hibrid. Berguna untuk meningkatkan ketersediaan data. Kasus paling ekstrim, replika keseluruhan basis data pada setiap site dalam sistem terdistribusi. Fully Replicated Distributed Database. Keuntungan, sistem terus beroperasi selama paling tidak satu site tetap berjalan. Kelemahan, operasi update menjadi lambat. Kasus paling ekstrim lainnya, tidak ada replikasi dan alokasi data. Kasus khusus replikasi partikal untuk pekerja yang mobile seperti sales rep, financial planner, dan claim adjuster. Mereka membawa basis data replikasi dalam laptop atau PDA dan melakukan sinkronisasi secara periodik dengan server basis data. Masing-masing fragmen atau salinan dari sebuah fragmen harus di-assign
ke site tertentu dalam sistem terdistribusi. Proses ini disebut distribusi data atau alokasi data. Ya, dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kerjanya sama